Upaya Muawiyah untuk menjadikan Yazid sebagai putra mahkota. Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota Muawiyah serta pembayatannya merupakan hal yang paling banyak dikritik dan disorot tajam oleh berbagai pihak. Pasalnya, Muawiyah dianggap menyimpang dari metode pemilihan khalifah yang selama itu dikenal umat Islam sejak era Abu Bakar hingga Al-Hasan bin Ali. Pemilihan khalifah selama era Khulafaur Rasyidin dilandasi musyawarah dan baiat yang bersifat bebas tanpa paksaan oleh minimal sebagian besar sahabat. Tidak seorang Khulafaur Rasyidin pun pernah berpikir untuk mewariskan kekhalifahan kepada putranya ataupun sanak kerabatnya. Itulah sebabnya Umar bin Al-Khattab menjauhkan sepupunya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dari keanggotaan 6 orang Dewan Syura yang ia calonkan sebagai khalifah. Padahal Sa'id bin Zaid termasuk sahabat yang diberitakan masuk surga. Itu dilakukan Umar demi menghindari syubhat nepotisme. Lebih dari itu, ia menolak mentah-mentah gagasan pengangkatan Abdullah putranya ketika ada orang yang menyarankannya. Begitu pula halnya Ali bin Abi Thalib. Ia menolak menjadikan Al-Hasan putranya sebagai putra mahkota. Kepada para sahabatnya, Ali berkata, "Aku tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kalian. Kalian yang lebih mengetahui." Dengan demikian, Muawiyah telah menyimpang dari prinsip ini dan memunculkan ide baru pewarisan tahta. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa orang yang menyarankan gagasan tersebut kepada Muawiyah adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Konon, ketika merasa akan dicopot Muawiyah dari jabatannya sebagai wali kota Kufah, Al-Mughirah hendak mengambil hatinya dengan menggulirkan ide ini. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita itu, pendapat yang lebih dapat diterima adalah Muawiyah bertekad menjadikan Yazid sebagai putra mahkota kekhalifahannya dengan pertimbangan perlunya keputusan tersebut demi menjaga persatuan umat Islam serta mencegah perpecahan. Muawiyah hanya menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya, meskipun tanpa saran Al-Mughirah bin Syu'bah ataupun orang lain. Andaipun Al-Mughirah bin Syu'bah menyampaikan idenya, itu hanya sebagai dukungan saja, sebagaimana dukungan tokoh-tokoh penting lainnya, juga sebagai upaya agar disetujui rakyat. Pasalnya, gagasan itu tidak mudah diterima, terutama dengan adanya putra-putra sahabat yang merasa lebih utama daripada Yazid, seperti Al-Husain bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Az-Zubair. Muawiyah menggerahkan segenap usaha untuk meyakinkan masyarakat agar menerima idenya dengan cara memberi mereka motivasi ataupun ancaman, sehingga ide pembayatan Yazid putranya terrealisasi. Ide ini mula-mula ditentang 3 orang sahabat terkemuka, yaitu Al-Husain bin Ali, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abdullah bin Umar. Namun, belakangan Abdullah bin Umar bersedia membaiatnya. Alhasil, penentangan hanya berasal dari Al-Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair saja. Khalifah bin Khayyat meriwayatkan dari Wahab bin Jarir bin Hazim bahwa Muawiyah berupaya meyakinkan mereka agar mau membaiat Yazid. Ketika mereka tidak memenuhi imbauannya, ia mengancam mereka dengan hukuman mati, lantas memaksa mereka membaiatnya. Riwayat ini kontradiksi dengan riwayat Al-Bukhari dari Ikrimah bin Khalid bahwa Ibnu Umar masuk ke rumah Hafsah binti Umar ketika Muawiyah berpidato ihwal pembaiatan Yazid. Kepada kakaknya itu, Abdullah berkata, "Seperti yang kau lihat, aku tidak ada urusan dengan masalah ini." Hafsah menukas, "Justru orang-orang menunggumu. Aku khawatir jika engkau menghindari mereka, maka terjadi perpecahan." Hafsah tidak berhenti menasihatinya, sampai akhirnya Abdullah mau keluar untuk berbaiat. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan pula bahwa saat terjadi pemberontakan warga Madinah terhadap Khalifah Yazid, Abdullah bin Umar menegur mereka, "Kita telah membaiat orang itu berdasarkan baiat Allah dan Rasulnya."
riwayat-riwayat sahih dari Al-Bukhari barusan, serta semua riwayat yang menegaskan baiat Abdullah bin Umar bagi Yazid sangat bertentangan dengan riwayat Wahab bin Jarir tadi. Andaipun kita berasumsi riwayat itu benar, tetap saja tidak berarti Muawiyah serius mengancam mereka dihukum mati. Itu hanya sekedar ungkapan tegasnya agar mereka berbaiat dan tidak coba-coba melakukan pembangkangan yang dapat menenggelamkan kembali umat ini dalam lumpur tragedi. Buktinya, riwayat itu sendiri menyebutkan tatkala Muawiyah mengumumkan baiat Al-Husain, Ibnu Az-Zubair, dan Ibnu Umar di atas mimbar, warga Syam berkata, "Tidak, kami hanya senang jika mereka bertiga membaiatnya di depan para saksi. Jika tidak, kami akan menebas batang leher mereka." Muawiyah menukas, "Diam, subhanallah, alangkah gegabahnya orang-orang yang berbuat buruk terhadap kaum Quraisy. Aku tidak mau mendengar lagi kata-kata semacam itu setelah hari ini." Lantas Muawiyah turun dari mimbar. Kemudian riwayat kedua menyebutkan bahwa Abdullah bin Safwan menghadap Muawiyah seraya berkata kepadanya, "Apakah engkau yang mengancam akan menghukum mati Ibnu Umar jika ia tidak membaiat putramu?" Muawiyah balik bertanya, "Aku menghukum mati Ibnu Umar? Demi Allah, aku tidak mau menjatuhinya hukuman mati." Semua ini mempertegas bahwa kendati Muawiyah menggunakan peringatan dan ancaman, tetapi ia tidak berniat untuk menjatuhi mereka hukuman mati, sebab kekerasan bukanlah karakternya. Lagi pula, mereka adalah tokoh-tokoh besar masyarakat. Muawiyah mengetahui betul hal itu. Hal yang paling dikhawatirkannya adalah perpecahan, sebagaimana ungkapan dalam riwayat tadi. Bagaimanapun, Muawiyah telah menerima baiat bagi Yazid putranya. Yang menentang pembaiatan tersebut hanyalah Al-Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair saja. Kita tidak pernah mendengar ada orang selain mereka berdua yang menentang Yazid sepeninggal Muawiyah, kecuali pemberontakan warga Madinah. Padahal seluruh penduduk kota itu telah membaiatnya. Itu berarti mereka melanggar baiat mereka sendiri. Tetapi, apa motif yang membuat Muawiyah membaiat putranya sendiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya? Apakah semata-mata karena Yazid adalah putranya? Dan apakah gagasan putra mahkota itu menyimpang dari Islam? Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.